Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Winanda Reza Aulia dengan NIM 081911733019. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek UAS dari mata kuliah Sistem Kontrol yang diampu oleh Pak Akif dan Pak Alfian pada kelas ini. Untuk soalnya yaitu terdapat sebuah alat yang bernama bioprinter. Nah, bioprinter ini mengalami problem pada penggunaan alatnya, yaitu harus ditempatkan pada suhu yang punya rata 16 derajat Celcius. Tetapi ada bagian heating element, untuk memecah bahan printer harus mempunyai suhu raratanya 40 derajat Celcius. Oleh karena itu dipasanglah sebuah controller untuk mengendalikan suhu pada heating elemennya agar tetap berada pada suhu tersebut. Jika diasumsikan untuk controller ini mempunyai, sinyal aksi kontrol berupa tegangan listrik, maka plan yang dikontrol didefinisikan mempunyai modelnya yaitu TS per US sama dengan 7 dikali E pangkat min 12S per 49S plus 1. Nah, dengan T kecil adalah suhu pada heating element, yaitu pada derajat Celcius, dan UT adalah sinyal aksi kontrol pada, satuannya yaitu V. Nah, dari ilustrasi di atas maka dilakukan hal-hal di bawah ini. Yang pertama yaitu desainlah sebuah controller dengan objektif sebagai berikut, yaitu A, saat bioprinter pertama kali dinyalakan, maka suhu awal heating elemennya sama dengan suhu ruang. Maka controller harus mampu menaikkan suhu heating elemen hingga 40 derajat Celcius tanpa adanya overshoot. Lalu yang B, jika terjadi perubahan suhu ruangan, maka suhu heating elemennya akan berubah, maka controller juga harus mampu mengembalikan lagi suhu heating elemen menjadi 40 derajat Celcius, yaitu kurang dari 50 detik. Dan buktikan juga bahwa controller yang dibuat ini memiliki sistem feedback control yang dalam keadaan stabil. Baik, langsung saja saya simulasikan dengan menggunakan MATLAB. Mari kita ke MATLAB. Baik, di sini sudah di MATLAB, kita mengkodingnya dengan menggunakan MATLAB, yaitu tadi dengan, transfer function-nya yang telah diketahui. Nah, untuk, transfer function itu terdapat permulaan atau, fungsi aslinya atau fungsi awalnya, yaitu TS per US sama dengan, KE pangkat min LS, per, tau S atau TS plus 1. Nah, untuk K-nya itu yaitu 7, untuk L-nya 12, dan untuk T atau taunya itu 49. Nah, di sini digunakan metodenya itu yaitu SIMC. Untuk lambdanya yaitu kita tentukan sebesar 100, lambdanya yaitu sebesar 100. Lalu untuk KC-nya yaitu dengan rumus 1/K dikali T per lambda ditambah L. Sehingga didapatkan, untuk KC-nya yaitu 0,0625. Selanjutnya dicari TI dengan menentukan T terlebih dahulu. Untuk T-nya yaitu T, 4 kali lambda plus L, lalu TI-nya yaitu min T. Jadinya TI itu sebesar 49. Kemudian, untuk TD dengan rumus, L pangkat 2 per 6 kali, U 6 kali U lambda ditambah L dikali 3 min L per, T1. Untuk TD-nya didapatkan nilai 0,5904. Kemudian, setelah didapatkan KC, TI dan TD dilakukan, tuning untuk, metode SIMC ini. Sehingga didapatkan kembali untuk KC, TI, dan TD-nya, yang telah kita tentukan sendiri yaitu sebesar, KC-nya itu, didapatkan 0,4, lalu untuk TI-nya itu, 61, lalu untuk TD-nya itu 3,5. Nah, di sini tuning ini yaitu berfungsi untuk, nantinya grafik akan, menampilkan seperti yang kita inginkan atau, eee grafiknya itu akan muncul seperti yang ingin kita kontrol, seperti itu. Nanti akan ada untuk gambar grafiknya tersendiri. Nah, selanjutnya setelah, dilakukan coding dalam MATLAB,
kemudian, membuat blok diagram di Simulink. Jadi sekarang lanjut ke Simulink. Sekarang sudah ada di Simulink, yaitu, di sini merupakan blok diagram untuk, dibentuknya, eee, bentuk grafik yang kita inginkan, yaitu ada, yang pertama sebagai input. Nah, input ini yang digunakan di sini yaitu sinyal step. Nah, sinyal step ini, bisa kita lihat untuk, inisial value-nya yaitu 16 dengan suhu rata yang tadi eee, suhu aslinya, lalu, kemudian untuk final value-nya yaitu terdapat 40 untuk heating elemen pada, alat, bioprinter. Kemudian, habis dari sinyal step ini terdapat junction untuk menghubungkan maaf ini untuk, initial value-nya yaitu 16 dan final value-nya yaitu 40. Nah, kemudian terdapat junction. Nah, junction ini untuk menghubungkan dari, sinyal step tadi ke KC, yaitu terdapat PID controller, yaitu PID controller di sini itu terdapat KC, 1/TI, 1/TI, lalu 1/S, lalu ada TD TD dengan delta U per delta T. Ini merupakan PID controller-nya, ini P, ini I, dan ini D-nya. Nah, kemudian, selanjutnya dihubungkan menjadi satu untuk masuk ke plan. Untuk plan-nya ini merupakan transfer fungsi yang telah ditentukan tadi, yaitu dengan 7/49S plus 1. Ini merupakan transfer function-nya. Selanjutnya dari transfer function ini dihubungkan ke, eee, transport delay, nantinya akan ada delay, untuk hasil grafiknya. Kemudian terdapat junction. Nah, junction ini yaitu yang tadi menghubungkan dari plan, lalu untuk menghasilkan ke hasil output, lalu junction ini juga untuk menghubungkan, konstan blok ini, yaitu, konstan blok ini yang berguna untuk mengatur suhunya nanti. Jadi, apabila nanti ada penurunan suhu atau kenaikan suhu, nanti, grafiknya akan berubah. Nanti akan disimulasikan. Selanjutnya, setelah dari junction, di sini, muncullah output yaitu berupa scope yang nantinya akan menghasilkan grafik. Nah, langsung saja kita ke simulasinya. Di sini kan sudah ada, blok diagramnya, lalu ini untuk merubah suhunya. Yang pertama yaitu merubah suhu, pada suhu 16 derajat Celcius. Tadi sudah dimasukkan, suhunya yaitu 16 derajat dan, kemudian di-running, nanti hasilnya akan muncul pada scope. Nah, di sini didapatkan hasil grafiknya yaitu maaf sebentar belum ter-share screen. Nah, baik di sini bisa dilihat untuk grafiknya yaitu, eee, dari bawah terdapat suhu yaitu 16 derajat. Di sini merupakan suhu Y-nya, suhu Y-nya merupakan suhu dan suhu, X-nya merupakan waktunya. Di sini terlihat untuk suhu Y-nya yaitu yang paling bawah. Untuk grafik ini di angka 16 derajat, yaitu sesuai suhu rata-rata, untuk mesinnya sendiri. Lalu untuk, eee, nilai heating elemen untuk komponen pada, bioprinter itu, yaitu untuk, rata-ratanya 40 derajat. Nah, di sini untuk 40 derajat sendiri, sudah dilakukan yaitu diinisialisasi dengan, suhu dengan, waktunya yaitu di bawah 50, second. Jadi apabila ada kenaikan atau penurunan suhu maka, untuk kembali ke 40 derajat ini, akan sangat cepat karena di awal ini sudah menunjukkan bahwa, eee
bahwa grafik ini menunjukkan akan kembali ke 40 derajat pada saat waktunya yaitu kurang dari 50 second ini. Baik, didemonstrasikan saja apabila saat suhunya naik ataupun suhunya turun. Di sini kembali ke Simulink lagi, di sini suhunya masih 16 dengan konstan bloknya itu sama dengan 16, diatur kembali menjadi suhunya yaitu 50 derajat Celcius, di-apply lalu di-oke. Kemudian di-running kembali sesuai seperti langkah yang awal. Di sini bisa dilihat untuk grafik pada saat kenaikan suhu sebesar 50 derajat Celcius. Tetap yaitu pada suhu 16 dan 40 derajat sebagai outputnya. Di angka untuk grafik yang biru terdapat di angka suhu 50 derajat Celcius. Nah, di sini menunjukkan bahwa dari suhu 50 derajat Celcius ini dia mengalami lama-lama penurunan-penurunan sampai akhirnya dia berada di titik temu yaitu pada suhu 40 derajat Celcius. Nah, saat bertemu ini dia memiliki waktunya yaitu kurang dari 50 detik untuk sampai ke 40 derajat ini. Jadi dari suhu 50 sampai ke 40 tidak membutuhkan waktu eee, lebih dari 50 detik atau mencapai 50 detik. Hal ini menunjukkan bahwa dari pertanyaan yang sudah diajukan atau dari ketentuan soal yang sudah ditentukan yaitu bisa dilakukan penurunan suhu sebesar kembali ke 40 derajat dalam waktu kurang dari 50 detik, sudah dapat dicapai karena di sini bisa dibuktikan dari suhu 50 bisa turun sampai ke suhu 40 kurang dari 50 detik. Selanjutnya untuk terjadinya apabila suhu rendah ataupun terjadi pada di suhu ruangan. Maaf di sini untuk grafiknya pada suhu tinggi ini agak eee, terdapat patah-patahan seperti ini. Yaitu selanjutnya digunakan suhu rendah di sini dipasang dengan suhu -10 derajat Celcius. Langsung saja dicoba kembali seperti langkah sebelumnya dengan di-running. Kemudian ditampilkan di scope. Nah, di sini didapatkan hasil yang hampir sama dengan pada saat kenormalannya, yaitu pada saat terjadinya grafik pada sumbunya, yaitu di antara 16 sampai 40. Di sini dipasang suhu -10 derajat Celcius, maka apabila ada penurunan, dia tetap akan menaikkan suhu sampai 40 derajat Celcius kurang dari 50 detik. Maka untuk soal yang tadi pun juga terjawab apabila ada penurunan dan kenaikan suhu, eee, maka controller ini akan menyesuaikan dengan output yang diinginkan yaitu 40 derajat Celcius dengan waktu kurang dari 50 detik. Maka di sini bisa disimpulkan bahwa apabila terjadi perubahan suhu pada controller ini, apabila terjadi perubahan suhu maka pada controller ini akan maka dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi perubahan suhu, controller akan mengembalikan ke suhu awalnya atau suhu output-nya yaitu 40 derajat Celcius sebagai nilai output. Lalu sesuai dengan yang sudah dijelaskan, akan ada perbandingan yang sudah akan ada perbandingan nilai output ke input, yaitu tadi yang dipasangkan setelah junction. Nah, itu apabila nanti output-nya tidak sesuai, maka output-nya akan dikembalikan lagi ke input untuk disesuaikan dan dikontrol lagi dengan PID controller dan masuk ke plan untuk disesuaikan, lalu kembali dikeluarkan output-nya apabila sudah sesuai. Maka dapat kita katakan untuk feedback kontrolnya pada sistem ini yaitu bisa dikatakan dalam keadaan stabil, karena perubahan suhu ini terjadinya perubahan suhu ini sudah bisa kita atur, yaitu bisa dikembalikan ke suhu output-nya yaitu 40 derajat Celcius ini tanpa adanya overshoot ataupun tanpa adanya overshoot dan bisa bisa kembali dalam waktu kurang dari 50 detik. Baik, cukup itu yang saya sampaikan untuk penjelasan project UAS
sistem kontrol pada hari ini, apabila masih ada kesalahan dalam penjelasan ataupun perkataan ataupun perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk Kak Alfian dan Pak Akif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.